Tadi agak putus-putus Jelas. suara. Jelas Ya. sekali. Baik, saya akan sedikit menyampaikan presentasi tentang filsafat pemikiran Ibnu Bajjah. Oke, Di sini silakan. saya akan membacakan pendahuluan. Islam masuk di Andalusia atau Spanyol pada sekitar permulaan abad ke-8 Masehi. Masuknya Islam telah membuka cakrawala baru dalam sejarah Islam. Dalam rentang waktu selama kurang lebih 7,5 abad, umat Islam di Andalusia telah mencapai kemajuan yang pesat, baik di bidang ilmu pengetahuan maupun kebudayaan. Berbagai disiplin ilmu berkembang pesat pada masa itu. Hal ini ditandai dengan banyaknya bermunculan figur-figur ilmuwan yang cemerlang di bidangnya masing-masing dan sampai sekarang. Hasil pemikiran mereka menjadi bahan rujukan para akademisi baik di barat maupun di timur. Kemajuan peradaban di Andalusia pada saat itu berimbas pada bangkitnya Renaissance dunia barat pada abad pertengahan, sehingga dapat dikatakan bahwa Arab Spanyol adalah guru bagi Eropa dan Universitas Cordova Toledo, sedangkan Seville berfungsi sebagai sumber asli kebudayaan Arab, non-Arab, Muslim, Kristen, Yahudi, dan agama lain sampai beberapa abad kemudian. Salah satu kemajuan yang dialami oleh umat Islam di Andalusia adalah di bidang filsafat. Islam di Andalusia telah mencatat satu lembaran budaya yang sangat brilian dalam bentangan sejarah Islam. Ia berperan sebagai jembatan penyeberangan yang dilalui ilmu pengetahuan Yunani Arab ke Eropa pada abad ke-12. Minat terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan dikembangkan pada abad ke-9 Masehi selama pemerintahan penguasa Bani Umayyah yang kelima, Muhammad ibnu Abdul Ar-Rahman, tahun 832 sampai 886 Masehi. Atas inisiatif Al-Hakam, karya-karya ilmiah dan filosofis diimpor dari timur dalam jumlah besar, sehingga Cordova dengan perpustakaan dan universitasnya mampu menyaingi Baghdad sebagai pusat utama ilmu pengetahuan di dunia Islam. Tokoh utama dalam sejarah filsafat Andalusia adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Al-Sayyid, yang lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah. Karyanya yang terkenal termuat dalam magnum opumnya Tauhid. Biografi dan karyanya. Ia adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Al-Sayyid yang terkenal dengan Ibnu Bajjah. Beliau dilahirkan di Zaragoza pada abad ke-11 Masehi. Tahun kelahirannya yang pasti tidak diketahui, demikian pula masa kecil dan masa mudanya. Ibnu Bajjah mendalami ilmu alam, ilmu matematika, ilmu astronomi, dan musik. Ia banyak menulis uraian dan penjelasan tentang filsafat Aristoteles. Dengan demikian, ia membuka pintu bagi Ibnu Rushdi. Dari buku-buku Ibnu Bajjah, Ibnu Rushdi banyak mengambil intisari pemikirannya, bahkan dalam batas-batas tertentu, ia terpengaruh olehnya. Ibnu Tufail memuji Ibnu Bajjah dengan pernyataan, di kalangan para filosof zaman belakangan, Ibnu Bajjah adalah paling cerdas pikirannya, paling tepat pandangannya, paling benar pendapatnya. Akan tetapi, katanya lebih lanjut, ia berkecimpung di dalam soal-soal keduniaan. Hingga ia wafat, semua pembedarahan ilmunya dan simpanan hikmahnya belum sempat diterbitkan. Sebagian besar buku-buku yang ditulisnya tidak lengkap dan beberapa bagian akhirnya hilang dan rusak, seperti buku Ya Nafsi tentang jiwa dan Tadbirul Mutawahhid. Pemikiran Ibnu Bajjah. Yang pertama, metafisika atau ketuhanan. Menurut Ibnu Bajjah, segala yang ada al-maujudat terbagi dua, yang bergerak dan tidak bergerak. Yang bergerak adalah jisim atau materi yang sifatnya finit atau terbatas. Gerak terjadi dari perbuatan yang menggerakkan terhadap yang digerakkan. Gerakan ini digerakkan pula oleh gerakan yang lain. Yang akhir rentetan gerakan ini digerakkan oleh penggerak yang tidak bergerak, dalam arti penggerak yang tidak berubah yang berbeda dengan jisim atau materi. Penggerak ini bersifat azali. Gerak jisim mustahil timbul dari substansinya sendiri sebab ia terbatas. Oleh karena itu, gerakan ini mesti berasal dari gerakan yang infinite atau tidak terbatas, yang oleh Ibnu Bajjah disebut dengan akal. Kesimpulannya, gerakan alam ini jisim yang terbatas digerakkan oleh akal atau bukan berasal dari substansi alam sendiri. Sedangkan yang tidak bergerak ialah akal. Ia menggerakkan alam dan ia sendiri tidak bergerak. Akal ini yang disebut dengan Allah, akal, akil, dan makul. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Farabi dan Ibnu Sina. Perlu diketahui bahwa para filosof muslim pada umumnya menyebut Allah itu adalah akal.
Argumen yang mereka majukan ialah Allah pencipta dan pengatur alam yang beredar menurut natur rancangannya, mestilah ia memiliki daya pikir. Kemudian, dalam mentauhidkan Allah semutlak-mutlaknya, para filosof mesti menyebut Allah adalah zat yang mempunyai daya pikir akal, yang berpikir, akil, dan objek pemikirannya sendiri adalah makhluk. Keseluruhannya adalah zatnya yang esa, sebagaimana Aristoteles. Ibnu Majah juga mendasarkan filsafat metafisikanya pada fisika. Argumen adanya Allah adalah dengan adanya gerakan di alam ini. Jadi, Allah adalah azali dan gerakannya bersifat tidak terbatas. Disinilah letak kelebihan Ibnu Majah, walaupun ia berangkat dari filsafat gerak Aristoteles, namun ia kembali pada ajaran Islam. Dasar filsafat Aristoteles inilah adalah merupakan ilmu pengetahuan alam yang tidak mengakui adanya sesuatu di balik alam empiris ini. Kendati pun penggerak pertama berbeda dengan materi, namun ia masih bersifat empiris. Uraian tersebut dapat dijadikan sebagai indikasi bahwa Ibnu Majah mempelajari dan memahami filsafat Aristoteles dengan baik, karena argumen yang dimajukannya masih berbau Aristotelian. Tampaknya Ibnu Majah berupaya mengislamkan argumen metafisika Aristoteles tersebut. Karena itu, menurutnya, Allah tidak hanya penggerak, tetapi ia adalah pencipta dan pengatur alam. Yang kedua, pemikirannya materi dan bentuk. Menurut Ibnu Majah, materi dapat bereksistensi tanpa harus ada bentuk, as-surat. Pernyataan ini menolak asumsi bahwa materi itu tidak bisa bereksistensi tanpa ada bentuk. Sedangkan bentuk bisa bereksistensi dengan sendirinya, tanpa harus ada materi. Ibnu Majah berargumen jika materi berbentuk, ia akan menjadi materi dan bentuk, dan begitu seterusnya. Ibnu Majah menyatakan bahwa bentuk pertama merupakan suatu bentuk abstrak yang bereksistensi dalam materi yang dikatakan sebagai tidak mempunyai bentuk. Bentuk-bentuk yang berkaitan dengan aktif oleh Ibnu Majah dinamakan bentuk-bentuk kejiwaan umum. Sedangkan bentuk-bentuk yang berkaitan dengan akal sehat dinamakan bentuk-bentuk kejiwaan khusus. Contoh lainnya, kita ingat bentuk Ka'bah. Bentuk Ka'bah yang kita ingat sama dengan bentuk Ka'bah yang nyata. Kalau Ka'bah tersebut berada di depan mata, ini dinamakan bentuk rohani umum. Bentuk ini juga mempunyai hubungan dengan wujud umum yang terasa sebab banyak orang yang melihat Ka'bah. Ini dinamakan bentuk khusus. Sedangkan bentuk fisik yaitu Ka'bah itu benar. Yang ketiga, menurut pendapat yang ketiga pemikirannya adalah jiwa. Menurut pendapat Ibnu Majah, setiap manusia mempunyai satu jiwa. Jiwa ini tidak mengalami perubahan sebagaimana jasmani. Jiwa adalah penggerak bagi manusia. Jiwa digerakkan dengan dua jenis alat, alat-alat jasmaniyah dan alat-alat rohaniyah. Alat jasmaniyah diantaranya ada berupa buatan dan ada pula yang berupa alamiah, seperti kaki dan tangan. Alat-alat alamiah ini lebih dahulu dari alat buatan, yang disebut juga oleh Ibnu Majah dengan pendorong naluri. Ia terdapat pada setiap makhluk yang berdarah. Jiwa menurut Ibnu Majah adalah jauhar rohani, akan kekal setelah mati. Di akhirat, jiwalah yang akan menerima pembalasan, baik balasan kesenangan atau surga maupun balasan siksaan atau neraka. Akal daya berpikir bagi jiwa adalah salah satu bagi setiap orang yang berakal. Ia dapat bersatu dengan akal fa'al yang di atasnya dengan jalan ma'rifat filsafat. Filsafat Ibnu Majah tentang jiwa pada prinsipnya didasarkan pada filsafat Al-Farabi dan Ibnu Sina. Yang keempat, akal dan ma'rifat atau pengetahuan. Menurut Ibnu Majah, akal merupakan bagian terpenting yang dimiliki oleh manusia. Ia berpendapat bahwa ma'rifat atau pengetahuan yang benar dapat diperoleh lewat akal. Akal ini merupakan satu-satunya sarana yang melaluinya kita mampu mencapai kemakmuran dan membangun kepribadian. Ibnu Majah percaya pada kemajemukan akal dan mengacu pada akal pertama dan akal kedua. Ia berpendapat akal manusia paling jauh adalah akal pertama. Lebih jauh, ia menjelaskan tingkatan-tingkatan akal dengan mengatakan bahwa sebagian akal secara langsung berasal dari akal pertama. Sebagian lain berasal dari akal lain. Hubungan antara yang diperoleh dan tempat asal akal yang diperoleh itu sama dengan hubungan cahaya matahari yang ada di dalam rumah dan cahaya matahari yang ada di halaman rumah. Yang kelima, akhlak Ibnu Majah membagi perbuatan-perbuatan manusia kepada dua bagian. Bagian pertama ialah perbuatan yang timbul dari motif naluri dan hal-hal lain yang berhubungan dengannya, baik dekat atau jauh. Bagian kedua ialah perbuatan yang timbul dari pemikiran yang lurus dan kemajuan yang bersih dan tinggi. Bagian ini disebutnya perbuatan-perbuatan manusia.
Pangkal perbedaan antara kedua bagian tersebut bagi Ibnu Bajjah bukan perbuatan itu sendiri, melainkan motifnya. Untuk menjelaskan kedua macam perbuatan tersebut, dia mengemukakan seorang yang terantuk dengan batu, kemudian ia luka-luka, lalu ia melemparkan batu itu. Kalau ia melemparnya karena telah melukainya, maka ia adalah perbuatan hewani yang didorong oleh naluri kehewanannya yang lebih mendiktekan kepadanya untuk memusnahkan setiap perkara yang mengganggunya. Adapun sebaliknya, kalau melemparkannya agar batu itu tidak mengganggu orang lain, bahkan karena kepentingan dirinya atau marahnya tidak ada bersangkut paut dengan pelemparan tersebut, maka perbuatan itu adalah pekerjaan kemanusiaan. Pekerjaan terakhir ini yang bisa dinilai dalam lapangan akhlak karena menurut Ibnu Bajjah hanya orang yang bekerja di bawah pengaruh pikiran dan keadilan semata-mata dan tidak ada hubungannya dengan segi hewani padanya, itu saja yang bisa dihargai perbuatannya. Setiap orang yang hendak menundukkan segi hewani pada dirinya, maka ia tidak lain hanya harus memulai dengan melaksanakan segi kemanusiaannya. Dalam keadaan demikianlah, maka segi hewani pada dirinya tunduk kepada ketinggian segi kemanusiaan, dan seseorang menjadi manusia dengan tidak ada kekurangannya, karena kekurangan ini timbul disebabkan ketundukannya kepada naluri. Kesimpulan, Lagi 1 menit lagi. kesimpulannya, di atas telah dijelaskan bahwa salah satu kemajuan yang dialami oleh umat Islam di Andalusia adalah di bidang filsafat. Islam di Andalusia telah mencatat satu lembaran budaya yang sangat brilian dan dalam bentuk bentangan sejarah Islam. Ia berperan sebagai jembatan penyeberangan yang dilalui ilmu pengetahuan dunia Arab kepada Eropa pada abad ke-12. Tokoh utama dalam sejarah filsafat Andalusia adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Said, yang lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah. Karyanya yang terkenal itu berjudul Tauhid al-Mutawahhid. Menurut beberapa literatur, Ibnu Bajjah bukan hanya seorang filosof antik, tetapi juga seorang saintis yang menguasai beberapa disiplin ilmu pengetahuan seperti kedokteran, astronomi, musikus, dan matematika. Menurutnya materi dapat bereksistensi tanpa harus ada bentuk. Pernyataan ini menolak asumsi bahwa materi itu tidak bisa bereksistensi tanpa ada bentuk. Oke, cukup ya. Tadi kesimpulannya jadi banyak jadinya itu. Nanti kesimpulannya itu dia fokus kepada ini aja, jadi pemikiran filsafatnya Ibnu Bajjah adalah 1, apa, 2, apa, 3, apa. Nanti misalnya tadi di bidang metafisika gitu ya, kemudian di bidang ilmu pengetahuan, atau mungkin di bidang musik misalnya kalau di Andalusia gitu kan ya. Nah itu ya. Ya nanti lebih spesifik lagi ya. Jadi Ustaz, kita pengen lihat ini sebenarnya tapi nggak bisa pakai ini ya, apa presentasi ya, nggak bisa pakai apa share screen ya, pakai HP juga bisa sebenarnya zaman sekarang ini. Oh iya, maaf harusnya bisa gitu. Ya nggak apa-apa, nanti ada diperbaikan. Sebenarnya tadi kalau ngeliat dari itu sih cukup bagus ya, tapi nanti dimodifikasi, terutama nanti dari sisi referensinya gitu ya. Kemudian sebenarnya bisa aja fokus kepada pemikiran dari Ibnu Bajjah ini seperti apa. Tadi tentang apa? Tentang ini ya, tentang materi dan juga gerak gitu ya. Nah, itu sebenarnya menarik tuh ketika dikaji ya tentang bagaimana pengaruhnya memang sangat kuat Aristoteles itu terhadap pemikiran dari Ibnu Bajjah ini ya. Hanya bedanya memang selalu dikaitkan ini karena maaf masuk sampai kelupaan mau saya. Iya nggak apa-apa. Itu referensinya ada berapa? Ada referensinya berapa itu? Ada berapa referensinya di tulisannya itu, di makalahnya? Oke, aja nanti disesuaikan. Nah, termasuk nanti untuk apa UASnya itu adalah perbaikan dari situ, tapi nanti didasarkan kepada referensi minimal ya 5 lah gitu ya, 5 dari jurnal. Jadi jangan hanya dari 1 kemudian di copy, jangan, tapi dari beberapa jurnal kemudian dimodifikasi. Termasuk tadi mungkin dari sisi biografinya, walaupun fokus kepada pemikiran filsafatnya Ibnu Bajjah ya, itu kan menarik ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan Al-Farabi ya, kemudian juga beberapa filosof dari Andalusia, Spanyol, itu kita akan menemukan karakter utama dari filosof yang ada di Andalusia adalah seperti ini. Nah, itu ya.
Nah, gitu. Kemudian nanti yang paling penting itu adalah ini pentingnya begini. Jadi ketika kita kuliah, kemudian mempresentasikan, minimal kita tuh mengucapkan ataupun juga menyebutkan istilah-istilah yang memang itu mungkin kita belum paham. Coba saya tanya satu saja ke Ibu Nur Ainan, yang lain nggak ditanya ya. Tapi nggak apa-apa, ini pertanyaan juga sama. Coba, apa bedanya antara fisika dengan metafisika? Silakan. Bedanya apa nih antara fisika dengan metafisika? Ya udah, mungkin agak Halo? sedikit terganggu. Halo? Ya, iya. Apa bedanya Pak Ustadz, fisika dan metafisika? fisika ya, fisika dan metafisika. Uh, uh, Fisika itu membahas tentang alam semesta ya, secara fisik ya. terus Kalau kalau metafisika, metafisika eh, bahasannya itu tentang konsepnya atau apa keberadaan dunianya, asal muasalnya seperti itu ya. berarti kalau ada tambahan meta, meta itu apa? Konsep ya. Meta kan ada data, ada metadata, gitu kan? Itu ada meta namanya itu. Metamorfosis juga tuh. Jadi ada meta ya. Oke, nanti bisa baca lagi. Jadi intinya ketika kita presentasi itu, kita memang belajar lagi. Kenapa? Karena kita mengungkapkan istilah-istilahnya mungkin kita nggak tahu. Oh, jadi nanti kita cari tahu nih, oh konsep metafisikanya seperti itu ya. Itu yang ringan lah ya. Yang cukup mendalam itu sebenarnya terkait dengan tadi yang misalnya aklul awal gitu ya, akal pertama gitu. Jadi sebenarnya itu kita harus cari lebih mendalam. Kenapa kemudian misalnya yang paling awal sekali itu kan Al-Kindi ya, dan juga yang cukup terkenal ya Al-Farabi ketika menerjemahkan dengan akal. Nah, konsep akal di filsafatnya Yunani itu sebenarnya seperti apa? Apakah kemudian akhirnya ujungnya dari akal pertama itu adalah misalnya Tuhan misalnya. Gitu. Dan akhirnya ini nanti kajian kita yang lebih mendalam. Tapi karena banyak yang presentasi, terima kasih banyak Ibu Nur Aina. Silahkan di Sama-sama close. Ustaz, maaf atas kekurangan. Sama-sama.